السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أظلنا بشهر شعبان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ويوفقنا لطاعته بما فرضه وسنه رسوله الكريم، والله لذو فضل على العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah, saya mohon maaf terlambat memenuhi panggilan wartawan. Oh, masih terlihat di sana, saya tidak sadar. Ini pertanyaan wartawan karena ada katanya pernyataan atau komentar tentang restoran dibuka di bulan Ramadan. Ada pendapat yang mengatakan ya dibolehkan sajalah, karena kan juga ada orang yang butuh makan di bulan Ramadan itu. Ya tentu saja wanita yang berhalangan tentu butuh makan juga siang hari. Orang yang dalam keadaan musafir yang mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa juga butuh makan. Nah, tetapi ketika ditanyakan tadi, saya menjawab mempertimbangkan kebutuhan sebagian masyarakat yang membutuhkan terbukanya restoran atau rumah makan adalah suatu hal yang baik, bukan tidak baik itu. Tapi kita harus memiliki pertimbangan yang lebih komprehensif dan berpijak kepada realita yang terjadi selama ini. Pertama, tentu dengan kondisi masyarakat kita adalah mayoritas umat Islam. Secara umum mereka yang dituntut berpuasa sangatlah banyak. Jadi yang tidak berpuasa itu secara pertimbangannya yang sudah balik berakal tentu lebih sedikit, lebih banyak yang berpuasa, idealnya begitu. Karena dia adalah fardu bagi kaum muslimin. Adapun kebutuhan terhadap bukanya restoran tidaklah terkait dengan seluruh orang yang tak puasa, karena bukan semua orang tak puasa ke restoran. Mereka bisa di rumah dan berbagai macam. Nah, itu dari satu sisi. Di sisi lain, kondisi selama ini sudah sama-sama kita ketahui bahwa penegakan disiplin, nah ini yang repot. Jangan terbuka, ini terbuka aja. Itu yang di pinggir jalan yang tempat lalu lalangnya orang bermusafir saja. Kalau sudah diberi satu kesempatan, yang lain menurut semuanya. Dan kita lemah kalau sudah berbicara dengan penegakan disiplin ini. Jadi kalau saya berpendapat
aturan menutup restoran di bulan Ramadan lebih bijak daripada membiarkan terbuka, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat ketat, misalnya restoran di pinggir jalan raya, jalan umum, yang di situ bisa jadi adalah yang singgah adalah mobil-mobil yang berjalan jauh, tapi dengan batasan-batasan yang ketat sekali. Nah, tapi secara umum saya tetap menganjurkan pemerintah daerah tidak mengizinkan terbukanya restoran di siang hari di bulan Ramadan. Karena walau bagaimanapun kita hendaknya bersama-sama mendorong umat ini untuk patuh dan taat kepada perintah Allah, dan juga didorong untuk menghormati syariat berpuasa itu yang kita sarankan, mudah-mudahan didengar. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada siang hari ini kita bukan tabligh akbar ya, tapi ini adalah rangkaian dari acara halaqah ilmiah terhib Ramadan yang tadi telah diawali dengan pertemuan dengan kawan-kawan para da'i dari 3 daerah tingkat 2 kita, yaitu Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kabupaten Solok Selatan, hadir bersama tadi di ruangan di aula, membicarakan berbagai persoalan umat yang tentu untuk mencari berbagai solusi, dan begitu juga pandangan-pandangan yang perlu untuk disampaikan kepada umat terkait dengan berbagai masalah yang mereka hadapi. Nah, itu yang dilakukan sebenarnya hari ini, dan tentu karena kita sudah memiliki organisasi yang menghimpun para mubaligh di 3 daerah ini, yaitu PMS ya, Persatuan Mubaligh Solok, yang alhamdulillah saya lihat dari waktu ke waktu terus berusaha untuk meningkatkan kualitas dakwah di 3 daerah ini. Nah, jadi sebenarnya itu tujuan awalnya. Kemudian ada yang berpendapat bagaimana kalau selesai zuhur, setelah kita berdialog, ya kita bertemu jugalah dengan umat, dengan masyarakat. Ya, kata saya, kalau memang demikian silakan saja. Tapi saya tetap pada konsep dakwah saya, bahwa sebenarnya yang lebih tepat menyampaikan pesan-pesan agama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu adalah ustadz bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah membina bapak-bapak dan ibu-ibu selama ini. Itu yang lebih tepat. Jadi bukan saya. Misalnya yang dari Moropane, ya ustadz di Moropane gitu ya, yang rutin di sana. Yang di Kota Baru, ya ustadz yang di Kota Baru gitu. Itu yang lebih tepat. Walaupun sekarang saya melihat ada fenomena yang entah ini akan membawa maslahat atau malah akan membawa kemunduran terhadap dakwah. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ada suatu kecenderungan kita berdakwah ini lebih mengarah kepada euforia, beramai-ramai gitu ya, dinamai dengan tabligh akbar gitu. Nah, ramai, dan bahkan
berulang kali dilakukan antar jamaah, sudah mulai pada bertanding-tanding di media sosial. Oh, ustaz ini lebih banyak jamaah, ustaz ini lebih sedikit, lah bertangka-tangka. Nah, sehingga yang fanatik dengan ini sudah mengeluarkan pula fotonya, ternyata ini lebih besar. Nah, ikutlah di sana sebagian umat Islam terseret oleh hal-hal yang tidak ada gunanya itu. Tidak ada gunanya itu. Nah, apa yang didapat dari hal yang demikian? Nah, saya mau mengajak kita untuk meninjau ulang kembali cara-cara dakwah kita. Cara-cara dakwah kita ini tepat atau tidak? Yang jelas waktu terbatas, jumlah manusia yang membludak, dan kajian kalau lebih sedikit ya agak lebih mengernyitkan kening untuk mencernanya, itu tidak menarik untuk dibawa tabligh akbar. Di tabligh akbar itu kalau menarik, ingin menarik adalah pandai melawak. Tapi kalau akan mengajak untuk beranalisa, karuikan yang wadanya, itu tabligh akbar itu tidak menarik. Dan sudut mautan, dan itu mengecek. Tapi kalau pandai membuat galak, itu baru maduk sadanya kawan. Ujungnya apa? Ini yang kurang terpikirkan oleh kita. Ujungnya adalah potensi umat ini terkuras. Memang saya menyadari bagi kita tidak akan diperhitungkan itu, ya. Ya kan banyak orang dermawan, ya sudah. Tetapi yang kita pikirkan, seandainya potensi itu disalurkan kepada suatu kegiatan yang efektif membangun, yang efektif meningkatkan kondisi umat, akan lebih bermanfaat. Mendatangkan dai, apalagi dengan telah menggunakan manajemen dan berbagai macam, itu diperkirakan tidak akan kurang menghabiskan uang 50-an juta. Coba main. Nah, karena itulah makanya dicarikan tempatnya sekian buah supaya target tercapai. Belum lagi biaya akomodasi, panitia dan berbagai macam. Itu 50 juta itu bukan uang sedikit, Bapak dan Ibu-ibu. Anggaran untuk satu ormas saja, kasih tanya tadi, PMS kira-kira berapa anggarannya setahun? Banyak, Bu ya, baranan ada 0. Nah, saya ingin mengajak umat sekarang berfikir cerdas ya. Kita habiskan untuk itu, ialah kita bersorak, kita bergembira. Tapi ketika ada masalah yang menimpa negeri ini, persoalan yang dihadapi oleh umat dalam realita kehidupan, saya mau bertanya, bapak-bapak dan ibu-ibu mengadu kepada siapa? Kepada buya yang diundang itukah? Atau kepada ustaz dan sebelah rumah awak? Nah, cobalah renungkan.
Saya pernah dulu bertanya, ada dialog dengan seorang ustaz pengurus Basnas di satu kabupaten, tidak usahlah saya sebutkan kabupatennya. Membawa dai 3 hari ke kabupaten itu, berapa uang habis? 50 juta. Kemudian saya tanya, Ustaz kan pengurus MUI juga kan? Oh iya ya. Anggaran MUI Ustaz berapa? 50 juta pula Bu ya. 50 juta berapa hari? Oh setahun Bu ya. Coba bayangkan. Jadi kalau kemudian umat ini lemah pemahaman keagamaannya, umat ini tidak memiliki wawasan yang cukup untuk menghadapi berbagai serangan pemikiran, kita tahu penyebabnya. Karena dakwah yang berjalan seperti ini lebih banyak kepada dakwah entertain dibandingkan dengan dakwah tasqifiyah. Entertain, dakwah entertain, dakwah selebritas ya, dibandingkan dengan dakwah yang membangun wawasan umat berhadapan dengan berbagai tantangan. Coba bayangkan, orang berdebat juga perkara pawang hujan. Coba bayangkan itu. Nah, perkara tukang sarang hari. Bahkan yang aneh dahulu di kota Solo ini dahulu ada MTQ pakai tukang sarang hari. Kemudian mendakwakan sama meminta kanan satu. Lah bilo lo meminta kanan satu basarek talu ayan do daun apa tu. Nah. Saya ingat betapa rumitnya dahulu menghentikan penanaman kepala kabau di saat menanggakkan tonggak tua Istana Basah Pagaruyang sesudah ditembak patui dahulu. Jadi orang yang tidak merasakan betapa sulitnya ya menegakkan akidah tauhid jangan ternoda, apalagi berhadapan dengan acara seremonial yang telah dirancang oleh penguasa. Kemudian ulama mengatakan saya tidak setuju itu. Itu bukan pekerjaan ringan Bapak dan Ibu-ibu. Karena di antara pemimpin waktu adalah yang pantang dikecian. Nah, dia sudah merancang itu, kita tidak setuju, itu hentikan. Sama dengan menghilangkan lomba kasidah di dalam MTQ. Harus kemana-mana saya, kalau istilah orang awak, habis suara kalau arang ke DPR, ke sini, ke situ. Jangan. Kenapa? Al-Quran mau dibaca, dihafal, difahami. Tapi di pentas sana anak gadi berdendang-dendang. Iya nanya bacanya lebih barik. Bagaimana gan pinggu yang tidak goyang? Cocok enggak ini dengan musabaqah ini? Enggak ada dalam adai awak, indah pula dalam syarak. Susah. Nah, jadi ketua MUI gua kalau anyang saya baru senang. Atau makanya acok ambo di sini orang-orang tu jadilah ketua MUI yang menyejukkan. Ada.
Jadi amu kasih menyejukkan itu. Ani yang salah, kami kakok calik salah bu. Ya, ada satu doa saya. Itu menyejukkan tu. Makanya ketika saya mengingatkan gubernur ketika membawa tanah dari Pasaman, air dari Bukit Gadang, yang ni sejajarnya untuk menghadiri acara IKN, kan banyak yang menyerang. Di ulama dibuli juga sekarang. Apalagi kalau sudah main partai-partaian. Padahal sudah jelas-jelas itu bukan tradisi kita. Ada yang mengatakan itu hanya sekedar budaya. Yo, silahkanlah di orang lain. Tapi di Minang ndak ada budaya dan indak disorot dengan syarak. Syarak mengatakan ada yang memakai, tidak boleh budaya awak lapih dari syariat. Makanya saya ingatkan, itu masuk di dalamnya keyakinan-keyakinan khurafat. Bagaimana tidak? Oh, mentang-mentang tanah di sana itu subur, paling subur, tidak bawa seganggam. Subur dia sedonyo. Kalau begitu, namu halok mencari gak seganggam ke sinan tu. Ladang awak kurang subur tu, tanam seganggam. Suburnya. Tak ada kaitannya sama sekali. Oh, air di situ begini, terus kalau dibawa sana akan berubah pula di sana. Tak ada. Oh, katanya itu kan cuma simbol. Dek simbol itulah makanya bermain akidah. Lain tahunan simbol apa? Simbol itu mengandung makna. Maknanya itu di sana yang menumpang masalah i'tiqad. Simbol. Kalau ada orang di siku, berkelupak jari yang di dadonya kuah, anaknya tunjukkan maknanya tu. Pejabatnya tu. Jadi tak bisa cerita sebatas simbol, terus dibalik simbol apa? Nah, disitulah akidah tauhid mesti ditegakkan. Nah, awak saja payah meluruhkan hal-hal yang seperti itu. Masih banyak juga. Kalau ka menagaan pendasi rumah, bantai ayam lu. Kalau bantai ayam tu makan tak apa? Aduh, aku darahnya. Maseran sepanjang pondasi. Kalau tidak apa? Celaka tukang dia. Apa lu hubungannya? Nah. Kalau kemana yang kudu-kudu, ada mana yang keteh? Pisang standar. Ada nama tanya, pakoklah ni pisang tu biar. Tu tukang panik ni turun nyo nak makan pisang ni tuang situ itu jadi ni. Nah. Jadi kita sudah berhadapan dengan banyak persoalan itu dan dakwah kita sedang kita dorong untuk maju. Makanya salah satu keputusan dari keputusan Mukerda nah ini mendorong, di sini ada satu, MUI Sumatera Barat mengimbau seluruh pihak agar menyadari dan mengkritisi konsep moderasi beragama yang ditunggangi oleh paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme serta penyusupan Islam Nusantara. Demi membendung masuknya faham-faham tersebut, maka MUI Sumbar mengingatkan umat untuk tetap memegang teguh penolakan terhadap Islam Nusantara dan ikrar bersama dalam pengukuhan kembali Sumpah Sati Bukit Marapalam. Ini terkait dengan
Yang kedua, Mukerda, Musyawarah Kerja Daerah MUI mengamanahkan kepada MUI Sumbar dan MUI Kabupaten Kota se-Sumatera Barat agar berkoordinasi dengan Elkam dan tokoh adat di setiap daerah untuk A. Membahas dan mengantisipasi dampak negatif sertifikasi tanah pusako tinggi, B. Mencegah bangkitnya kembali tradisi-tradisi yang mengandung unsur kesyirikan seperti ada batuang gilo bagai kabar kota Solok bagi dia balik. Padahal dahulu di Kabupaten Solok lah diantian dewa lukah dulu bagai aguno dilakukan itu lai permainan main bau silawasi bim barim bim dan berbagai macam itu. Nah, kemudian menyikapi dan memberantas segala bentuk penyakit masyarakat, jadi mencegah bangkit tradisi mengandung unsur kesyirikan seperti batuang gilo, mengubur kepala kabau dan lain-lain. C. Menyikapi dan memberantas segala bentuk penyakit masyarakat pekat seiring munculnya kafe-kafe malam yang menjurus kepada berkembangnya kemaksiatan seperti perzinaan, prostitusi, miras, narkoba dan semisal. Nah, nanti jangan dikatakan juga ulama tidak mengingatkan. Tapi siapa yang akan mengambil sikap? Siapa yang punya kewenangan? Tentu tidak ada di tangan ulama lain. Tidak ada di tangan MUI. Di kalau ada jo kafe dan macam-macam, siapa yang bertanggung jawab? MUI kah lagi? Ulama kah lagi? Tentu yang memiliki kewenangan untuk bersikap. Nah, jadi saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu, ini Ramadan akan datang. Akan lebih baik kita tingkatkan kualitas dakwah kita. Nah, jadi yang perlu bagi kita sekarang adalah halaqah-halaqah ilmiah. Bukan dakwah sorak-sorai. Tapi halaqah ilmiah yang memberikan pemahaman yang tepat, benar untuk umat. Mungkin yang saya sampaikan ini terasa agak kontroversial ya. Tapi mau tidak mau saya sampaikan, harus saya sampaikan. Kenapa? Karena tantangan umat ini semakin hari semakin berat. Ada katanya hilangnya kata madrasah. Saya ditanya, Buya, hilang kata madrasah dari undang-undang. Lalu saya mengatakan proses telah berjalan. Dahulu ketika saya baru pulang dari Mesir, ikut terlibat di MUI Kabupaten Solok, orang tidak senang ketika saya tidak setuju dengan penyeragaman nama sekolah pendidikan agama kita menjadi pondok pesantren. Marah orang dulu ke saya, apalagi Depak ketika itu, Departemen Agama namanya, marah. Nah, kenapa? Karena saya katakan tidak ada pondok pesantren di Sumatera Barat. Biarkanlah dia tumbuh dengan konsep dakwah ulama di daerah itu. Itulah kekhususannya. Kalau lembaga pendidikan itu sudah dikelola secara modern, di Sumatera Barat ini dua saja namanya dulu. Satu perguruan, satu lagi madrasah. Kalau orang Muhammadiyah membuat sekolah, biasanya diberi namanya perguruan. Kalau orang tarbiyah membuat sekolah, biasanya disebutnya madrasah. Karena itu ada MTI, Madrasah Tarbiyah Islamiyah.
Sebelum muncul perguruan dan madrasah, apa yang ada di Ranah Minang? Surau. Surau. Di kalau dahulu, kan dulu ada kaum muda dan kaum tua ya dalam perjalanan pemikiran di Ranah Minang. Kalau kaum muda membuat sekolah, apa dia nama? Perguruan. Apa contohnya? Tuh, Tawalib tuh perguruan. Diniyah perguruan. Kenapa? Karena di sana didominasi di Surau Jembatan Basi, Surau Jembes, ada tokoh-tokoh pembaharuan generasi kaum muda. Ya. Termasuk juga di Padang, Abdullah Ahmad perguruan. Tapi kalau kaum tua membangunnya apa? MTI, Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Canduang, Jauh, dan lain-lain. Jadi dari surau berkembang menjadi perguruan dan madrasah. Tidak pondok pesantren loh. Nah, kenapa dahulu saya tidak setuju diseragamkan begitu? Karena dia membawa karakter-karakter yang dibangun di Ranah Minang dengan pendidikan surau. Jadi dia punya kekhasan. Sebagaimana pesantren di Jawa punya kekhususan, maka surau juga punya kekhususan pula. Tapi kemudian bergeser, diterima semua. Nah, setelah diterima, kemudian ada lagi penyeragaman kurikulum. Coba bayangkan, karena tidak bisa masuk perguruan tinggi kalau tidak pakai ijazah madrasah aliyah. Kerepotanlah pondok-pondok pesantren. Untuk apa? Agar bisa mendapatkan ijazah sama dengan yang lain, bisa mendaftar. Nah, kondisi seperti itu apa dampaknya? Tertinggallah mata pelajaran khusus kepesantrenan. Mulailah menurun kemampuan membaca kitab dan berbagai macam. Kenapa? Ingin mengejarkan. Nah, sekarang hilang pula kata madrasah. Entah alu akibatnya nanti. Nah, itu tantangan pendidikan. Jadi saya mendengarkan dan membaca pernyataan beberapa motivator ya. Mereka mengatakan, kalau engkau ingin menghancurkan hadarah, peradaban suatu kaum. Nah, jadi kalau ingin menghancurkan peradaban suatu kaum, maka lakukanlah 3 hal ini. Kamu berhasil itu. Yang pertama adalah hancurkan rumah tangga. Yang kedua adalah hancurkan ta'lim, pendidikan. Yang ketiga hancurkan qudwah, ketauladanan. Jadi 3 itu kalau orang yang menghancurkan peradaban suatu kaum, 3 itu target utama. Yang pertama adalah rumah tangga, keluarga. Siapa yang dituju pertama sekali? Al-um, ibu. Buat wanita malu menjadi ibu rumah tangga. Hancur itu peradaban. Jadi kalau ibu-ibu lah malu menjadi ibu rumah tangga, berarti berhasil orang. Kenapa? Karena dengan malunya wanita menjadi ibu rumah tangga, maka hilanglah peran utama yang akan membina keberlanjutan generasi.
Jadi kalau orang bercerita madrasah, lembaga pendidikan, sebenarnya madrasah pertama manusia itu adalah rumah tangga. Kalau hancur itu, satu yang menjadi faktor kehancuran suatu peradaban terjadi. Yang kedua, ta'lim, pendidikan. Dan di negeri ini sedang berjalan sekarang. Ada himbauan dahulu agar sekolah, kuliah jangan banyak-banyak mengajarkan akidah. Padahal di dalam beragama, akidah ini adalah hal yang sangat pokok. Dialah usul dari agama. Dan Nabi SAW dalam dakwah beliau 23 tahun lebih kurang, 13 tahun lebih kurang beliau menanamkan apa? Akidah tauhid. Nah, sekarang itu yang disuruh oleh mereka, jangan banyak-banyak, nanti orang jadi radikal. Saya tidak mengerti akidah tauhid bisa membuat orang radikal itu, entah bagaimana caranya itu. Ta'lim. Jadi jangan mengherankan pendidikan diobok-obok. Coba lihat hari ini. Rumit kita memahami. Kita tidak tahu efek dari pandemi COVID ini yang membuat orang bisa tamat tanpa bertemu guru secara fisik. Itu bisa. Orang masuk sekolah, rupanya dapat ijazah sudah tahun lalu, sekian tahun daring ke daring, online ke online. Nah, entah bagaimana nanti efeknya kepada anak-anak kita yang sekarang mereka lebih hobi berada di kafe-kafe, ngobrol sesama mereka dengan alasan belajar bersama, dan disediakan wifi dan berbagai macam. Apa efeknya? Kita sekarang belum melihat, tapi lihat 5 tahun yang akan datang, ketika generasi ini mendapat posisi di tengah masyarakat, di situ akan muncul dampak dari cara pendidikan. Nah, yang ketiga apa? Qudwah, ketauladanan. Bagaimana cara menghilangkan ketauladanan? Nodai kehormatan ulama. Nodai kehormatan ulama. Cela mereka, caci mereka, pinggirkan mereka, buat orang menjadi buruk pandangan kepada mereka. Dan juga tokoh-tokoh panutan lainnya. Nenek mama direndahkan. Ulama singkirkan. Sehingga tidak ada lagi yang menjadi qudwah, ketauladanan di tengah masyarakat. Jadi 3 itu kalau dihancurkan, hancur peradaban. Nah, sekarang Ramadan hampir tiba. Saya berharap Ramadan tahun ini kita mulai bersama. Mulai bersama. Jangan berbeda-beda juga. Sebenarnya mungkin, tapi saya agak kecewa juga mendengar pernyataan Kementerian Agama akhir-akhir ini, yang katanya mau menerapkan standar baru penetapan awal bulan, di mana dahulu berdasarkan kepada keputusan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, ditetapkan 2 derajat ketinggian hilal ketika matahari terbenam. Itu sudah dianggap mungkin untuk diru'yah, imkanur ru'yah.
Nah, kalau masih standar itu yang dipakai, walaupun bulan tidak terlihat besok di hari Jumat, maka jelas kita akan bersama-sama. Tapi nama rumik lah dulu pernyataan nancik derajat kau dinaikkannya jadi 3, dan 2 jadi 3, tambah cik. Nah, saya telah konfirmasi ke MUI Pusat, katanya belum diajak untuk berkoordinasi. Padahal di dalam fatwa MUI, kalau ada hal-hal yang terkait, wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama, Kementerian Agama itu. Jadi kalau ditanya kepada saya, kalau dirobah-robahnya keputusan Mabim itu, katanya ada keputusan baru, tapi sampai hari ini belum disosialisasikan. Kemudian tiba-tiba saja diputuskan jadi 3 derajat, sehingga berbeda akhirnya berpuasa, padahal ketinggian hilal sudah 2 derajat lebih. Bagaimana Sumatera Barat? Saya katakan Sumatera Barat berpegang saja kepada keputusan Mabim yang lama itu. Berarti apa? Puasa hari Sabtu, selesai. Kan dulu keputusannya 2 derajat. Nah, kalau mau dinaikkan 1, sosialisasi dulu. Yang naik mana kelamak di awak saja. Seharusnya kalau ada titik-titik yang bisa menyatukan, ya disatukan. Kan Muhammadiyah wujudul hilal 0, dianggap sudah masuk. Yang lain ada 6. Nah, makanya dahulu dibuat kesepakatan pertengahannya imkan namanya, mungkin terlihat, walaupun tidak terlihat tapi lah mungkin. Nah, itu dulu disepakati oleh Menteri Agama di Brunei, Menteri Agama Brunei, Menteri Agama Indonesia, Menteri Agama Malaysia, Menteri Agama Singapura. Nah, katanya sudah berubah jadi 3. Selama ini belum pernah diberlakukan 3 itu. Kok sekarang tiba-tiba diberlakukan saja? Jadi kalau mau diberlakukan, mari duduk dulu bersama. Karena itu, kalau ditanya ke saya, kalau berbeda juga ke besok ini penetapan hilal Ramadan, karena hilal sudah 2 lebih, maka saya tetap menghimbau umat puasa saja sesuai dengan penetapan Mabim yang lama yang 2 derajat itu. Berarti kapan masuk 1 Ramadan? Sabtu, selesai masalah. Nah, kalau hari raya mungkin bersama karena 5 lebih itu. Jadi hari ini banyak orang yang hobi betul kalau berbeda dengan orang. Nah, apa yang akan kita persiapkan untuk Ramadan ini? Yang jelas kalau ada orang yang bergembira dengan kedatangan Ramadan, apakah kegembiraan karena kehadiran Ramadan itu adalah suatu hal yang boleh? Saya rasa bukan hanya boleh, bahkan sepatutnya. Kenapa sepatutnya dia bergembira? Karena itu adalah konsekuensi dari iman dia.